Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil program kami, yaitu program aplikasi Hitung Bangun Ruang. Dan ini nama-nama dari tim kami. Ada Muhammad Fauji, Yusuf Darmawantoro, Alvina Faradila, Muhammad Farhan Hidayat, Fadli Akbar Suherman. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Seiring jalannya waktu, teknologi informasi yang semakin canggih dan juga dunia semakin maju, teknologi merupakan salah satu hal yang tidak mudah dilepaskan dari kehidupan manusia. Karena teknologi sudah ada sejak berabad-abad lalu hingga kini masih terus berkembang. Salah satu teknologi saat ini berkembang pesat di dunia yaitu teknologi berbasis mobile. Mobile application di zaman modern ini sangat dibutuhkan dari segala bidang, seperti bidang industri, kuliner, Pertamina, perikanan, dan sebagainya. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, mobile application ini menjadi suatu terobosan baru dan inovatif, karena dapat mempermudah dan menjadi daya tarik belajar siswa. Pembelajaran bangun datar dan bangun ruang merupakan salah satu materi dalam matematika yang memuat prinsip hitungan, sehingga memerlukan pemahaman lebih. Hal itu dapat membuat para siswa merasa jenuh dan bosan dalam menerima materi pembelajaran. Dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya di bidang multimedia, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang didefinisikan dalam penelitian ini ada sebagai berikut. 1. Dalam pembelajaran materi di kelas terdapat peserta didik yang lambat dalam memahami materi pembelajaran, di mana di setiap pembelajaran ia selalu mengalami kesulitan. Kedua, saat pembelajaran matematika tentang bangun ruang terdapat peserta didik mengalami kesulitan menghitung volume sehingga nilai selalu rendah atau di bawah KKM saat mengerjakan tugas atau pengulangan harian. Ketiga, di kelas mengalami kesulitan terkait dengan menghitung bilangan bulat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yaitu pertama, membuat aplikasi berbasis Android yang dapat menambah minat belajar siswa khusus materi bangun datar dan bangun ruang. Kedua, merancang suatu aplikasi bangun datar dan bangun ruang yang sesuai yang dibutuhkan siswa. Ketiga, memudahkan siswa dalam menghitung luas keliling, luas permukaan, dan volume pada bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian yaitu pertama, memberikan kemudahan dalam pemahaman siswa materi tentang bangun datar dan bangun ruang. Kedua, meningkatkan minat belajar siswa dalam mempelajari bangun datar dan bangun ruang. Ketiga, memberikan kemudahan dalam menghitung luas keliling, luas permukaan, dan volume bangun datar dan bangun ruang. Metode penelitian dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dibuat. Implementasi sistem kerja uji coba sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah metode System Development Life Cycle atau SDLC. Metode ini merupakan sebuah siklus yang membangun suatu sistem itu sendiri dan membaikannya kepada pengguna melalui tahapan perencanaan, analisa perancangan, dan implementasi dengan cara memahami dan menyeleksi keadaan dan proses yang dilakukan pengguna itu untuk dapat mendukung seluruh kebutuhan para penggunanya. Untuk penggunaan SDLC, maka dibutuhkan sumber dari data awal tersebut dari pengguna yang dijadikan acuan nantinya dimasukkan ke dalam perencanaan, analisa, perancangan, dan implementasi. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti
kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Keinginan untuk mengetahui sesuatu tersebut secara teliti muncul karena adanya suatu masalah yang membutuhkan jawaban yang benar. Penelitian juga merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, menganalisis informasi data yang dilakukan dengan sabar, hati-hati, terencana, dan sistematis serta berdasarkan ilmu pengetahuan saat berjalannya penelitian, bukan hanya mencari dan mengumpulkan data, tetapi juga langsung melakukan klasifikasi data tersebut, mengolah dan menganalisa data, membangun hipotesis menjadi teori, serta menulis laporan dari waktu ke waktu. Berikutnya ada sedikit pembahasan. Aplikasi perhitungan bangun data dan bangun uang dibuat menggunakan Android Studio. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah siswa dalam mempelajari perhitungan bangun data dan bangun uang. Aplikasi ini dibuat semenarik dan semudah mungkin, yang hanya menampilkan sebuah gambar dan rumus, namun juga dapat melakukan proses perhitungan. Aplikasi ini juga dapat diakses tanpa menggunakan internet atau juga bisa offline. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan menguasai materi perhitungan, khususnya bangun data dan bangun uang. Hal ini tidak lepas dari penggunaan sistem operasi pada handphone. Layaknya komputer, handphone pun dapat diinstal berbagai macam aplikasi. Sistem operasi yang banyak digunakan saat ini adalah Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dapat digunakan di berbagai macam perangkat mobile. Android memiliki tujuan utama untuk memajukan inovasi PRT telepon bergerak agar pengguna mampu mengeksplorasi keunggulan Android dibanding dengan platform mobile lainnya. Sistem Android yang dikembangkan oleh Google menjadi salah satu OS utama yang digunakan oleh smartphone. Berikut adalah kesimpulan. Perancangan aplikasi perhitungan bangun data dan bangun uang berbasis Android menjadi langkah awal untuk memudahkan dan meningkatkan daya tarik pembelajaran siswa dalam materi tersebut. Berdasarkan pembahasan pada hasil analisa yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil di antaranya: 1. Mengembangkan aplikasi bangun data dan bangun uang dengan menambahkan fitur perhitungan luas, keliling, luas permukaan, volume bangun data, dan bangun uang. 2. Adanya aplikasi ini memberikan kemudahan dan meningkatkan daya tarik belajar siswa serta lebih efektif karena tampilan dan desain aplikasi yang menarik dengan adanya fitur perhitungan yang dapat memudahkan siswa belajar tanpa takut salah dalam menghitung luas, keliling, luas permukaan, volume bangun data, dan bangun uang. Mungkin itu saja pembahasan teori dari aplikasi perhitungan bangun data dan bangun uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Hidayat. Di sini saya akan meneruskan presentasinya, yaitu codingan dari program yang kita buat. Pertama di sini ada package fluternya. Terus di sini ada nama folder com.kelompok3.kelompok3. Kemudian diimport. Di sini pertama ada public cache. Public cache-nya itu main activity, kemudian extend upcompat activity, kemudian diimplement ke view on click listener. Kemudian di sini ada class prefect, image buttonnya, ada kubus, kerucut, dan balok. Kemudian ada class button untuk exit juga. Kemudian di sini ada override, class-nya protected void on create.
untuk menampilkan activity-nya. Di sini ada class super, onCreate, save intent state. Kemudian di sini ada pemanggilnya activity main, kontennya ya, set kontennya ini. Kemudian di sini ada buttonnya, kubus image button. Jika diklik maka akan find by ID. Ini memanggil class-nya R. Jadi R itu public final class dari di foldernya, extend-nya object, kemudian id.kubus. Kemudian di sini ada set on click listener. Jika diklik maka tampil kubusnya. Sama, kemudian di sini juga ada kerucut dan juga balok. Kemudian di override lagi class-nya public void on click di view. Terus di sini kita pakai sweet cache. Di sini ada final publicnya, kubus. Kemudian ada intent move intentnya. Ini ada package content, main activity. Jadi main activity itu tampilan awalnya. Sama ya, kerucut sama balok juga sama menggunakan sweet cache. Kemudian di sini ada public void class-nya on back preset. Jadi kalau misalnya mau keluar, ada bacaan warning set message, apa Anda ingin exit. Jika di cancel maka akan batal. Jika di yes maka akan keluar atau kembali. Terus di sini juga ya, balok, kerucut, kubus juga sama. Codingnya juga sama, menggunakan sweet cache juga, kerucut, kubus. Kemudian untuk alat penghitungnya selimut. Contoh sini ada selimut balok, packet footer, nama file, public cache sama. Kemudian di sini ada text view. Text view-nya ini kita pakai teks hasil. Kemudian edit teksnya untuk masukkan nilainya. Misalnya kayak nilai panjang, nilai lebar, dan nilai tinggi. Kemudian ada public button-nya, hitung. Jadi kalau misalnya angka dari panjang, lebar, dan tinggi sudah ada, tinggal diklik button hitung ini. Kemudian sama ya, protected void on create. Nah, di sini ada edit teksnya, set content view-nya, activity selimut balok. Kemudian di sini dimasukkan edit teksnya. Kalau misalnya panjang, maka akan nge-find view by ID, edit panjang. Masuknya sama di sini di public final class. Kemudian lebar, tinggi, dan hasil. Dan hitungnya. Jika sudah terhitung, maka ada ini set on click listener-nya akan terlihat hasilnya. Kemudian ada public void on click view-nya. Sini pakai class if. Terus ada kita masukkan string, get text, toString, dan trim. Di sini juga ada boolean. If is empty field. Jika fieldnya kosong, maka akan jadi false. Nah, di sini jika
Ya kalau salah satu dari ini set error ya, kita pakai set error, field ini tidak boleh kosong, maka akan tampil semacam text warning seperti ini ya. File ini tidak boleh kosong jika filenya tidak terisi atau error. Kemudian di sini ada integernya, kelas integer, ada panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian di sini integer selimutnya, yaitu rumus dari selimut itu sendiri. Kalau ini kan tadi balok ya. Sorry, iya benar. Setelah selimut balok, 2 dikali panjang, 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang, dikali tinggi ditambah lebar, dikali tinggi. Maka akan muncul teks hasil, set text. Di sini pakai string value selimut. Nah, ini adalah hasil dari penghitungan selimutnya. Kemudian di sini ada juga selimut kerucut, sama ya kayak selimut balok. Hanya beda di sini. Kalau selimut balok pakai integer, selimut kerucut pakainya double. Dan ini juga rumusnya di sini pakai p ya. Sama hasilnya juga pakai string value dan hasil selimutnya. Kemudian dikubus juga sama. Hanya beda di sini. Kalau selimut kubus kita pakai integer lagi. Kemudian selanjutnya untuk volume balok, atas footer juga sama. Hanya beda di sini. Kita masukkan volume dari rumus balok. Dia menampilkan hasil. Di sini volume balok juga sama kayak selimutnya ya. Integer juga. Volume kerucut sama ya kayak selimut kerucut pakai double. Kemudian volume kubus menggunakan integer. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan apa perbedaannya integer dan double. Jadi kalau misalnya integer itu untuk bilangan bulat, sedangkan kalau double itu untuk bilangan desimal. Ya, biasanya kalau balok itu bilangan bulat, kalau kerucut bilangan desimal. Ya, itu aja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan codingan dari aplikasi Bangun Ruang berbasis Android dari kelompok kami. Yang pertama ada Activity Main, terdapat dari linear layout. Di linear layout terdapat tinggi dan lebarnya dari tampilan tersebut, sama bagian-bagian dari ukuran-ukurannya. Lalu di dalam tampilan linear layout ada yang namanya text view, di situ untuk menjelaskan tulisan yang ada di tampilan tersebut. Contohnya di sini adalah alat hitung dengan warna hitam. Yang kedua, text view untuk menjelaskan tulisan bangun ruang dengan warna hitam juga, beserta size dan stylenya. Yang ketiga, ada text view untuk menjelaskan tulisan sistem informasi D3. Di sini kita pakai warna hitam juga. Lalu ada terdapat ukuran-ukuran dari tampilan tersebut.
Setelah itu ada view. View ini untuk bagian pembatas dari tampilan home-nya. Masuk ke image button. Image button ini berfungsi untuk menjelaskan dari tampilan gambar. Yang pertama ada tampilan kubus serta ukurannya. Yang kedua ada tampilan kerucut dan ukurannya. Yang ketiga ada tampilan balok serta ukurannya. Setelah itu, kita membuat bagian untuk pembatas lagi dengan warna hitam. Di bawah pembatas ada menjelaskan dari text view kembali. Yang pertama ada nama kelompok. Kami kelompok 3 dari kelas 12 5A04. Warnanya hitam. Yang kedua, menjelaskan nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Fauji, Yusuf Damarwantoro. Yang ketiga saya sendiri, Alvina Faradila. Yang keempat Muhammad Farhan Hidayat. Yang kelima Fadli Akbar Suherman. Di sini masing-masing memiliki ukurannya yang sama serta warna yang sama, warna hitam. Lanjut, yang kedua ada aktivi kubus. Di sini kita menjelaskan codingan dari tampilan kubus tersebut. Contohnya seperti ini. Desain yang kita bikin tampilannya seperti ini. Seperti sebelumnya, kita memakai text view untuk menamain dari tulisan tersebut. Pertama ada kubus, warnanya hitam, dengan button. Button ini gunanya untuk menambahkan icon-icon yang ada. Di sini ada teksnya volume. Ada button lagi teksnya untuk selimut, menghitung selimut, dan ada button lagi teksnya untuk back atau kembali. Seperti ini. Yang kedua ada aktivi kerucut. Aktivi kerucut ini fungsinya sama seperti aktivi kubus, di mana terdapat ada text view, button yang menjelaskan nama dari bangun ruangnya, lalu ada icon untuk menjelaskan kita mau menghitung apa, misalkan volume, selimut, serta kembali atau back, dengan masing-masing memiliki icon tersendiri. Yang ketiga ada aktivi balok. Aktivi balok ini fungsinya sama juga seperti yang sebelumnya, cuman bedanya di sini kita text view-nya berbeda. Kalau yang sebelumnya ada text view-nya kubus, kerucut, kalau yang ini balok dengan warnanya yang sama serta button-buttonnya ikonnya sama, tetapi hanya membedakan gambarnya saja. Lalu di sini saya akan menjelaskan aktivi volume kubus, di mana codingan tersebut menjelaskan cara untuk menghitung dari volume kubus dengan desain yang kita buat. Yang pertama ada linear layout yang berfungsi untuk tampilan utamanya dari si program tersebut.
Lalu ada text view yang menjelaskan untuk menghitung volume kubus serta ukuran-ukuran dari tampilan tersebut dan warnanya. Dan ada image view yang berfungsi untuk gambar dari si bangun ruang untuk memudahkan kita mengetahui kita sedang menghitung bangun ruang apa. Ada text view lagi untuk mengisi teks sisi. Lalu ada edit text di mana kalau misalkan kita salah, kita bisa diganti dengan angka yang kita mau. Ada button fungsinya untuk menghitung dari volume tersebut. Lalu ada text view yang artinya hasil bakal muncul di halaman itu juga. Selanjutnya ada aktivi kerucut, volume kerucut. Selanjutnya ada aktivi volume kerucut. Di sini saya akan menjelaskan codingan tersebut. Pertama ada linear layout yang berfungsi sama seperti sebelumnya untuk mengetahui bangun ruang apa yang sedang kita hitung. Text view yang pertama untuk menghitung volume kerucut serta ukuran-ukuran dari tampilan tersebut dan warnanya hitam juga. Yang kedua ada image view. Di sini gunanya untuk memberitahu gambar yang sedang kita hitung. Misalkan di sini saya menghitung kerucut, akan tertampil gambar kerucut. Di dalam kerucut kita bisa menghitung jari-jarinya. Dan memasukkan angka yang kita mau. Setelah ada jari-jari, kita bisa menghitung memasukkan tinggi, lalu hitung volume, dan akan terdapat hasilnya yang setelah kita masukin angka tersebut. Lalu ada aktivi volume balok. Di sini gunanya linear layout sama seperti sebelumnya untuk mengetahui bangun ruang apa yang sedang kita hitung. Ada text view yang pertama untuk menghitung balok. Ada image view di mana untuk mengetahui gambar apa yang sedang kita hitung. Ada text view untuk memasukkan teks panjang atau angka yang ingin kita masukkan di panjang dari si balok tersebut. Ada lebar serta tinggi. Lalu kalau sudah dimasukkan semua, akan tertampil hasilnya tersebut. Lalu ada aktivi selimut kubus, di mana kita akan membuat desain untuk dari tampilan selimut kubus. Yang pertama ada linear layout yang berfungsi sama seperti sebelumnya untuk mengetahui bangun ruang apa yang sedang kita hitung. Ada text view dengan inputan menghitung selimut kubus serta ada layout dari ukuran-ukuran dari programnya. Image view berfungsi untuk gambar yang sedang kita hitung supaya memudahkan kita. Ada text view sisi untuk memasukin angka sisi. Ada button untuk menghitung dari selimut tersebut. Lalu terakhir ada hasil. Jadi setelah kita memasuki angka-angka yang diperintahkan dari program tersebut, program tersebut otomatis menghitung secara instan. Lalu yang kedua ada linear
layout dari activity selimut kerucut. Fungsinya sama saja seperti sebelumnya, hanya membedakan dari teks di text view menghitung selimut kerucut. Serta gambarnya akan mengetahui dari bangun ruang apa yang sedang kita hitung. Contohnya kerucut, situ akan terdapat gambar kerucut. Yang membedakan dari kerucut adalah ia menghitung jari-jari, panjang garis pelukis, serta hitung selimut yang akan otomatis menghitung sendiri dari program tersebut. Yang terakhir ada activity selimut balok. Di sini codingannya masih sama, cuma membedakannya seperti sebelumnya, hanya membedakan untuk mencirikasi bangun ruang apa yang sedang kita hitung. Misal di sini balok bakal tertulis nama bangun ruangnya balok, tetapi balok hanya menghitung panjang, lebar, dan tinggi saja. Tidak ada jari-jari seperti kerucut. Dan tidak lupa kita memberi gambar supaya memudahkan user mengetahui bangun ruang apa yang sedang kita hitung. Nanti program akan otomatis menghasilkan dari angka yang setelah kita masukkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadli Akbar akan mendemonstrasikan program kami. Di sini adalah tampilan home dari program kami atau tampilan beranda. Di situ ada tulisan alat hitung bangun ruang, nama dari program kami. Di sini ada option untuk menghitung volume. Di sini kita bisa menghitung volume dan selimut. Kita bisa menghitung kubus, kerucut, atau balok. Di situ juga ada nama kelompok kami. Nama anggota kelompok kami ada Muhammad Fauzi, ada Yusuf Dharma, ada Alvina, ada Muhammad Farhan, dan ada saya sendiri, Fadli Akbar. Oke, untuk yang pertama-tama kita akan menghitung volume dan selimut dari kubus dulu. Kita klik kubus, kita klik volume, selanjutnya kita masukkan angka. Kita contoh angka 5. Setelah itu kita tekan buton hitung volume. Dan akan keluar hasilnya, yaitu volumenya sama dengan 125. Setelah selesai, kita juga bisa menghitung selimut. Kita klik selimut, sama seperti tadi, masukkan angka, contohnya 4. Kita hitung selimutnya, kita tekan dan hasilnya keluar, selimut sama dengan 96. Selain bisa menghitung volume dan selimut kubus, kita juga bisa menghitung volume dan selimut kerucut. Kita klik kerucut. Nah, sama seperti tadi, caranya masukkan jari-jari. Kita misal jari-jari itu 4. Tinggi 12. Kita tekan hitung volume. Dan volumenya akan keluar, yaitu sekian 201,0,6 sekian. Kita juga bisa menghitung selimut kerucut. Pertama, masukkan angka, misalnya 6. Masukkan angka 18. Kita masukkan panjang garis pelukis. Kita tekan buton hitung selimut.
Nah, akan keluar hasilnya, volumenya yaitu 450, selimutnya itu 452,38 sekian. Oke, masih ada lagi, kita bisa menghitung volume balok. Kita klik balok, kita klik volume, masukkan panjangnya. Misalnya 2, lebarnya 3, tingginya 4. Kita tekan lagi button hitung volumenya, dan keluarlah volumenya sama dengan 24. Oke, selanjutnya kita menghitung selimut dari balok. Masukkan panjangnya, kita contoh 5, lebarnya 8, tingginya 7. Oke, setelah itu kita tekan button hitung selimut dan akan keluar hasilnya yaitu 262. Oke, itu adalah dari program kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.